Kenapa HP ini menarik? Karena pakai chipset terbaru dan terultimate dari MediaTek saat ini, yaitu Dimensity 9000. Habis itu layarnya yang 2K 120W charging, kamera belakang 108 megapiksel, dan harganya mulai dari 6,7 juta. Kayaknya sih Xiaomi nggak main-main sama HP ini. Langsung aja kita ke unboxingnya, yang punya box standar Redmi dengan tulisan K50 gede warna emas. Di sisi sini 120W buat chargingnya dan 2K buat layarnya. Di sisi satu lagi tulisan Redmi K50 Pro, dan di bagian ini informasi HP-nya, yang mana gue ambil yang 12 plus 256GB. Terakhir di bagian bawah ini kita disambut oleh cicak berapi, dan langsung aja kita kletekin plastik luarnya. Dan pas dibuka, ketemu si cicak lagi nih, yang di dalamnya ada SIM ejector, buku-buku yang sering terlupakan, dan casing transparan elastis. Yang dari sini kita bisa mengira-ngira nih buat kamera BAM-nya. Lanjut ada HP-nya, terus di dalam ada chargeran 120W, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Yaudah yuk langsung aja kita cus kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 13 berbasis Android 12. Dan kayak biasa tinggal next, register sidik jari, next, dan setelah kelar gue langsung cek storage-nya udah kepake 26,9 dari 256 punya gue. Dan langsung dimintain software update juga ke MIUI 13.0.9. Pas gue cek MIUI-nya mirip-mirip ya kayak Xiaomi 12 Pro kemarin yang gue sempat bahas. MIUI 13 berbasis Android 12. Ada dynamic widget, live wallpaper, shutdown confirmation, dan lain sebagainya. Kalian cus aja ke sana ya buat detailnya. Impresi gue tentang HP ini B aja sih dari sisi desainnya. Kamera modulnya agak beda sebenarnya dengan HP-HP Redmi lainnya, tapi secara keseluruhan biasa aja, bukannya menonjol gimana. Material belakangnya itu agak-agak matte finish gitu ya, tapi sidik jari kadang masih bisa samar-samar kelihatan di sini. Terus kamera BAM-nya tebel yang tersamarkan karena dia ada dua tingkat gitu. Tingkat pertama flash sama ada tulisan 108 megapiksel OIS, dan tingkat atas ada 3 lensa itunya sendiri. Dan kalau ditidur bakal berasa ya goncangannya kalau kita tekan-tekan gini. Lanjut ke bagian depannya yang punya layar 6,67 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya standar lah ya. Terus yang beda di sini screen protectornya sekarang bentuk V gitu, bukannya langsung bulat. Untuk framenya dia dari plastik dan agak melengkung dikit dia. Jadi ini bukan HP kotak. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri kosong, di atas ada lubang speaker, IR blaster, dan mic. Di bawah cukup rame nih, yaitu speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori. Habis itu feel di genggam HP ini cukup nyaman sih, karena ada sedikit lengkungan di frame belakangnya. Cuman dia agak tebel dikit ya, dengan 8,48 mm. Dengan berat standar lah buat gua, 201 gram. Oke, ini dia spesifikasinya. Kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch 2K AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan maksimumnya itu 1200 nits. Punya perlindungan Gorilla Glass Victus dengan sertifikasi DisplayMate A+. Nah, dari sisi performance nih yang menarik, dibekali chipset ultimate-nya MediaTek saat ini yaitu Dimensity 9000 dengan fabrikan 4 nanometer. Saingan beratnya Snapdragon 8 Gen 1 nih. Untuk skor Antutunya tembus 1 juta dan kalau gue bandingin sama K50 Gaming cukup tipis ya. Sedangkan untuk Geekbench single core-nya sama, tapi multi core-nya masih lebih baik Dimensity 9000. Dan terakhir untuk 3D Mark Wildlife, Dimensity 9000 cukup ketinggalan sih dengan Snapdragon 8 Gen 1. Oke, itu tadi secara angka, dan untuk realnya nanti gue bakal bandingin di tes gaming, oke? Jadi tunggu aja. Untuk cooling systemnya cukup impresif ya kalau dilihat dari nama-namanya nih. Di antaranya all new stainless steel VC, 7 layers graphite, copper sheeting, sama thermal paste. Gila, keren-keren kan? Padahal gue nggak tahu apalah itu semua. Untuk baterainya dia punya kapasitas 5000 mAh ya, dengan dukungan charging 120W. Yang diklaim dalam 19 menit bisa mencapai 100%. Dan satu lagi yang menarik, dia punya chip khusus yang mengatur ini semua yang namanya Surge P1 chip. Dari sisi kamera, dia punya 108 megapiksel lensa utama yang udah ada OIS-nya. Wah, nggak main-main. Nanti kita tes ya gimana hasilnya. Terus 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan kamera selfie-nya 20 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, stereo speaker dengan Dolby Atmos, Wi-Fi 6, IR blaster, NFC, dan ini nih Bluetooth teknologi terbaru 5.3, support LC3 audio codec, dan terakhir punya fitur RAM expansion yang bisa nambah 3 GB.
Oke, buat yang penasaran apa sih bedanya antara Redmi K50 Gaming Edition sama yang ini? Gua kasih bonus ke kalian. Pertama, dari sisi display beda di 2K atau QHD Plus di Pro dan Full HD Plus di Gaming. Sisanya mirip sih, 6,67 inch, 120 Hz, Gorilla Glass Victus dan lainnya. Lanjut ke chipset, yang jelas satu MediaTek Dimensity 9000 dan satu lagi Snapdragon 8 Gen 1. Next, baterainya 5000 mAh dengan 4700 mAh. Terus ada perbedaan di kamera utamanya ya, 108 megapiksel dengan 64 megapiksel. Sisanya sama sih untuk ultrawide, makro, dan selfie. Untuk spek lainnya yang gua highlight di sini speakernya nih. Dimana yang gaming itu ada 4 speaker dan tune by JBL. Sedangkan di Pro 2 speaker aja. Terus Bluetooth-nya 5.2 sama 5.3. Dan terakhir harga lebih mahal di gaming sih, sekitar 600 ribuan. Ayo, ada yang mau kalian tambahin? Bantu komen di bawah ya. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Gaming Genshin Impact Highest 60 FPS. Apakah Dimensity ini sanggup menjinakkannya? Jadi gue main selama 15 menitan, baterai berkurang 8%. Dan gak ada komplain sama sekali sih dari gue. Gak ada berasa frame drop atau freeze gitu. Untuk FPS rata-rata dapat di 54,5 dari 60 ya. Yang mana ini udah termasuk baik. Untuk grafiknya sendiri cukup stabil. Penurunannya pun terkendali. Misalnya nih, di menit keempat terjadi penurunan dari rata-rata 5960 ke sekitar 5557. Habis itu di menit ke-6 atau 7 turun dikit ke 5355. Cuma menariknya setelah menit ke-10 beberapa kali terjadi frame drop 10 fps ke 4344 selama 30 detik. Dan habis itu balik lagi di kisaran 5355. Cuma buat gua drop ke 4344 ini bukan sebuah gangguan ya, karena masih nyaman banget buat dimainin di 40-an fps. Bahkan 30-an pun masih oke. Dan kalau kalian lihat ada drop tajam di tengah sini sekitar menit ke-8, itu bisa diabaikan ya, karena gue ingat itu lagi pas gue buka peta di gamenya. Dan kalau gue bandingin sama Redmi K50 Gaming yang sempat gue tes beberapa waktu lalu, K50 Pro ini lebih baik ya, terpaut 2-3 fps. 51,9 untuk Gaming Edition dan 54,5 untuk Pro Edition. Terus gimana suhunya? Lebih baik di K50 Pro nih, dimana gue sempet cek suhunya sekitar 44,8 derajat. Sedangkan K50 Gaming lalu ada di 46,2 derajat. Sepertinya istilah-istilah panjang dan ribet tadi tentang coolingnya berguna juga guys. Sama satu lagi, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, bantu like video ini ya. Thank you. Untuk kamera app-nya standar, ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan ini dia more-nya. Untuk resolusi video maksimum di 4K 30 fps kamera belakang dan 1080p 30 fps kamera depan. Lanjut yuk kita ke foto dan videonya. Check it out. Yo guys, ini adalah kamera depannya dari Redmi K50 Pro yang sini, dan yang sebelah kanan Redmi K50 Gaming. Oke, gue coba lari dulu, cek stabilisasinya ya. 1, 2, 3. Wah, tampaknya dynamic range-nya lebih baik si K50 Pro. Terlihat di sini awannya lebih berbentuk, guys. Oke, kita lari dikit dulu. 1, 2, 3. Sekilas saja, sedangkan ini resolusi 4K 30 fps. Gimana hasilnya? Gua ajak lari lagi. Satu, dua, tiga. HP ini punya 4 warna ya, ada grey, green, aurora, sama black. Nah, blacknya ini cukup unik ya, karena ada corak-corak marble gitu. Ayo, warna mana favorit teman-teman? Terus untuk harganya dia mulai dari 6,77 juta untuk varian bawahnya yang 8+128 sampai 9 juta rupiah untuk 12+. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana, gue konversi langsung. Semoga aja ya pas masuk Indonesia nggak bakal jauh-jauh dari itu. Dan kalau ini kejadian, wah, bisa gempar sih ini dunia per-HP-an guys. Dan informasi tambahan aja yang menurut gua beberapa dari kalian juga tahu sih, kalau Redmi K series versi Cina ini biasanya nggak keluar global ya.
Tapi dari tahun-tahun lalu biasanya bakal di rebrand jadi Poco F series. Misalnya Poco F3 kemarin itu hasil rebrand dari Redmi K40 tahun lalu. Jadi semoga aja salah satu seri Poco F4 nanti bakal ada yang di rebrand dari HP ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira K50 Pro ini bakal di rebrand jadi Poco nggak nantinya? Kalau iya, kira-kira bakal jadi Poco F4 atau F4 Pro ya? Dan bakal keluar di Indonesia nggak nih? Yuk kita coba jadi tukang ramal dadakan. Terakhir gue lagi siapin satu konten tawuran chipset antara HP ini dengan Dimensity 9000-nya lawan beberapa HP Snapdragon 8 Gen 1. Kira-kira siapa yang menang nih guys? Dan kalian ada request nggak mau pakai HP apa aja? Bisikin gua ya di bawah. So, buat yang tertarik, ditunggu aja. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Like juga. Thank you dan bye-bye.